Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan sekarang kita lanjutkan ke praktek VLAN dasar dengan satu switch, satu router, dan 6 PC ya. Referensi untuk praktek sekarang yaitu di Brutterbug ya, blog.blogspot.com di sini. Tutorial dan pengetahuan komputer jaringan. Pertemuan sebelumnya sudah Bapak share ya itunya. Linknya. Oke, langsung saja ke prakteknya. Langkah pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian buat topologi semacam ini ya. Kalau Bapak besarkan jadi seperti ini. Lihat kalau mau disamakan persis dengan tutorial, ini routernya pakai router 1841, switchnya yang pakai 24 port ya, 2950 24 port. Ini IP-nya. Cara pemberian IP, cara penyambungan, semuanya sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Termasuk cara mengkonfigurasi yang ini. Semuanya sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke, kalau sudah membuat topologi ya, kamu masukkan IP-nya. Nah, di tutorial ini dari router ke switch ya, ke 24. Ininya 0/0, ini 2/4. Sebagaimana tadi di tutorial ya. Nah, ini PC 0, PC 123, 0123 ke fast Ethernet 0/1, 0/2, 0/3 pakai kelas A. PC 345 ke fast Ethernet 0/10, 0/11 dan 0/12. Ini IP-nya ya. Silahkan dibuat dulu topologi seperti itu dan diberikan IP-nya. Setelah selesai, kalau mau dikasih variasi kayak di gambar, tinggal pilih kotak di sini ya. Kemudian kita tadinya no fill, kita pilih fill color. Kita tentukan warnanya mau warna apa, misalkan di sini oranye ya. Seperti ini. Oke. Nah, sebelum dilanjut, Bapak ulangi sekali lagi, aslinya, di perangkat aslinya, untuk konfigurasi switch dan router, itu tidak bisa langsung dikonfigurasi, diklik switch dan atau routernya ya. Karena di switch atau di router ini tidak ada tools untuk ngetik dan tidak ada tools untuk melihat input output atau layar. Di sini nggak ada layar. Oleh karena itu, kalau dalam komputer yang real, ini kan simulasi ya. Kalau yang real, untuk Cisco itu, pertamanya kita harus konfigurasi melalui kabel konsol. Nah, melalui konsol ke komputernya masuk ke RS232. Nah, dari sini ke sini. Diakses dari sini, terus pakai terminal yang ini ya. Nah, begitu sama pun di komputer juga sama ya. Untuk pertemuan sekarang Bapak gak kasih contoh cara konfigurasi. Cuman harus tahu aslinya bahwa untuk konfigurasi switch dan router ini aslinya harus melalui laptop atau komputer ya. Pakai kabelnya, pakai kabel konsol dulu. Kecuali kalau nanti sudah dikonfigurasi telnet atau SSH-nya, bisa dengan kabel biasa, bahkan bisa langsung konfigurasi dari PC yang ini, baik router maupun switch ya. Nah, itu sekedar tambahan pengetahuan ya. Sekali lagi, aslinya di komputer yang real ini tidak bisa konfigurasinya langsung diklik aja. Gak mungkin kan kita tekan switchnya terus kemudian keluar itunya ya. Karena di sini gak ada layar, gak ada keyboard dan lain-lain. Jelas ya? Bapak anggap kalian sudah bisa memberi IP ini dan konfigurasi ini. Konfigurasi di switch ini yaitu satu, menentukan database-nya. Nah, sehingga muncul seperti ini ya. Database-nya sudah terbentuk. Setelah muncul database-nya, kita sambungkan atau kita daftarkan
pas Ethernet 0, 1, 2, 3 ini ke VLAN 10, pas Ethernet 10, 11, 12 ke VLAN 20. Bapak anggap sudah bisa ya, karena kalau lupa lagi tinggal cek aja video yang sebelumnya yang pembuatan topologi yang ini. Selanjutnya ada tambahan di switch ya. Di switch untuk FA 0/24 kita jadikan terang ya. Nah, ini bisa dari CLI, untuk sekarang Bapak contohkan dari GUI. Kalau di sini di tutorial dicontohkan dari CLI. Sama saja ya. Jadi kita klik switch 24-nya, port switch 24-nya. Yang tadinya akses kita ganti jadi terang. Nah, gitu ya. Ininya tetap saja tidak diganti ke ya, sehingga ininya berupa terang. Kemudian di atas yang ini masih merah karena belum dikasih IP address. Langkah berikutnya kita bikin dulu database di database VLAN ya. VLAN database di router. Caranya bisa dari CLI, bisa dari GUI. Untuk cara yang dari CLI-nya kamu bisa lihat di sini ya. Cara GUI-nya bisa lihat dari sini. Untuk sekarang, Bapak contohkan selain secara CLI, secara GUI juga atau dari mode config ya. Nih, kalau mode CLI pakai yang ini. Bisa juga untuk lebih cepatnya pakai cara yang Bapak contohkan sekarang. Klik config, klik VLAN database. Nah, kemudian kita tulis di sini nomor VLAN 10. VLAN name 20. Add. Maaf ya. VLAN number 10, VLAN name, nama VLAN-nya lab 1 misalkan ya. Add. Nah, kemudian yang kedua VLAN 20 lab 2. Nah, add. Nah, ini sudah jadi ya bikin database VLAN-nya. Kalau diketik manual di CLI ini kurang lebih seperti ini perintahnya. VLAN 10 name lab 1 dan seterusnya ya. Setelah itu baru kita bikin IP. Daftarkan IP untuk ke VLAN tersebut. Oke. Setelah kita membuat database VLAN, kita masuk ke konfigurasi CLI-nya ya. Tinggal klik tadi di sini config, kita klik CLI. Di sini kita exit dulu. Nah, kemudian kita config T kembali, masuk ke mode konfigurasi dengan mengetikkan conf T, singkatan dari configure terminal. Kemudian kita masuk dulu ke interface realnya ya, yaitu interface FA 0/0. Enter. Kita aktifkan dulu interface realnya dengan menggunakan perintah no shoot. Nah, sehingga setelah ini yang tadinya merah jadi hijau ya, karena interface-nya sudah diaktifkan dulu atau di-enable dengan perintah no shoot. Kemudian kita masuk ke interface berikutnya ya. Bapak ulangi. Pertama, kita masuk ke config T untuk masuk ke mode konfigurasi, kemudian aktifkan interface realnya yaitu INTFA 0/0, kemudian ketik perintah no shoot. Kemudian kita konfigurasi dan buat dan konfigurasi interface virtualnya. Karena yang realnya tadi FA 0/0, kita buat yang virtualnya biar mudah diingat. FA 0/0.10 untuk yang VLAN 10 dan FA 0/0.20 untuk yang VLAN 20. Baik, langsung saja INT FA 0/0.10. Enter. Nah, ini sudah kita buat. Lihat perbedaannya, kalau ini config if, kalau sekarang config sub if ya. INT
Nah, bedanya setelah kita masuk ke interface-nya biasanya langsung mengetikkan IP address. Kalau sekarang kita kasih dulu perintah encapsulation. Encapsulation ya. Encapsulation. Pastikan penulisannya benar. Dot satu key tanpa spasi. Dot satu key tanpa spasi. Terus pilannya ditulis. Pilan berapa nih? Pilan 10 ya. 10. Enter. Kemudian kita kasih IP-nya. IP-nya tadi berapa? IP address-nya 10.10.10.1255000. IP ADD 10.10.10.1255000. Enter. Berikutnya kita masuk ke interface virtual 0/0.20 ya. INT FA 0/020. Udah ngelink, kita kasih perintah lagi encapsulation di sininya 20. Nah, enter. Masukkan lagi IP address-nya, IP ADD. Berapa tadi IP-nya? Ini 192.168.10.1. 192.168.10.1. Ininya subnet masknya 255.255.255.0 ya. Nah, ini 255.0. Enter. Ingat ya, yang router config submit ini enggak diketik ya. Minggu kemarin masih ada yang diketik. Enggak, ini dia otomatis keluar ya. Kemudian kita kasih perintah end. Udah selesai. Nah. Oke, kalau sudah beres konfigurasinya. Oke, kalau semuanya sudah beres di konfigurasi, routernya sudah kita kasih database, VLAN, dan dikasih IP untuk interface virtualnya, sehingga muncul seperti ini. Begitupun switch-nya sudah kita konfigurasi ya, sehingga muncul seperti ini. Dan isinya pun sudah kita konfigurasi, sudah kasih IP. Berikut gateway-nya. Nah, kita sudah dikasih IP. Nah, isi sudah kita konfigurasi, sudah kita IP. Switch sudah kita konfigurasi, yaitu memberi database VLAN dan mendaftarkan kabel-kabel ini atau interface ini sesuai dengan di modul ya, di tutorial. Kita cek koneksinya sekarang. Dari PC 5 ke PC 10 kita coba. Nah, sukses ya. Sukses. Sekarang kita coba ke PC 1. Truk. In progress gagal. Ini kenapa masalahnya? Kita cek F10, FA10. Oh, FA10 belum didaftarkan. Kita daftarkan dulu. Cara dari config-nya kita cari Fast Ethernet 10. Ini aksesnya belum kita ganti ya, masih ke defaultnya. Kita ganti ke lab 2 atau ke VLAN 20. Kita coba lagi. Udah sukses ya. Sekarang kita coba dari ke PC 9. Truk. Oh ini masih in progress, valid. Kenapa masalahnya? Kita cek. Oh, ini belum dikasih gateway. Ya. Ini Bapak sengaja contohkan yang gagal biar tahu ini masalahnya apa. Kita kasih gateway. Nah, gateway itu IP yang dipakai oleh router karena nama lain router itu adalah gateway. Nah, ini ya. Lihat perbedaan antara topologi yang ini dengan yang ini. Yang ini meskipun satu kelas, satu network, tapi sudah dipecah pilannya tidak bisa connect. Sedangkan yang ini meskipun beda networknya, beda kelasnya, bisa
bisa connect. Beda VLAN-nya bisa connect karena sudah disambungkan dengan router. Karena router itu salah satu fungsinya untuk menyambungkan jaringan yang berbeda segmen ya atau berbeda network. Sekian dulu ya tutorialnya, silakan dipraktekkan.